Salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas isi dari sebuah buku. Sebagaimana buku ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah di semester 7, yaitu mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan identitas diri saya. Nama saya Thomas Mauritius Jo, NIM 16230300035. Saya mahasiswa jurusan sosiologi di kelas reguler sore B. Oke, langsung saja kita membahas tentang isi buku yang berjudul Penelitian UE tentang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Sebuah proyek yang didanai dengan aksi utama yang bertujuan untuk meningkatkan basis pengetahuan sosial dan ekonomi di Direktorat Jenderal Riset yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan kegiatan tingkat UE dalam pandangan perkembangan area penelitian di Eropa. Ini melalui dan mengimplementasikan tindakan komunitas yang diperlukan, khususnya dengan program kerangka RTD. Dalam hal ini, penelitian dengan pengembangan teknologi juga berkontribusi pada implementasi strategi Lisbon mengenai pekerjaan, daya saing, dan tingkat internasional, reformasi ekonomi dan kohesi sosial di dalam Uni Eropa. Direktorat Ilmu Sosial dan Humaniora ditinjau ke depan membahas tentang masalah sosial, ekonomi, dan yang terutama untuk di Eropa. Ini mengidentifikasikan dan menganalisis tren utama dalam kaitannya dengan tantangan dan memeriksanya dalam tujuan strategi utama, yaitu di Uni Eropa dan kebijakan sektoral. Konteks keseluruhan penjelasannya adalah transisi menuju ekonomi dan masyarakat berbasis pengetahuan di Eropa. Dalam kerangka keseluruhan ini, Direktorat menyediakan kebijakan yang relevan dengan kemampuan berbasis penelitian yang dilaksanakan melalui promosi dan pengelolaan kegiatan penelitian di bidang ilmu sosial, humaniora, dan pandangan ke depan, pemanfaatan hasil, dan analisisnya sendiri. Dengan cara ini, Direktorat menawarkan pengetahuan untuk kebijakan termasuk kebijakan RTD, sekaligus mendukung perumusan kebijakan untuk pengetahuan nasional. Laporan yang menekankan poin-poin kunci yang berbeda. Beberapa telah berfokus pada keadaan umum penelitian yang melalui pada konten penelitian atau implementasi lainnya. Ethiopia. 1. Ada survei representatif dengan ribuan responden yang dilakukan pada akhir tahun 1990-an tentang pekerjaan, rumah, kesehatan, pengkucilan sosial, dan kekerasan. Yang kedua, cakupan relatif baik pada pekerjaan dan kesehatan, bukan pada pengecualian sosial. Yang ketiga, gender atau maskulinitas. Gender atau maskulinitas pria tidak langsung disamakan dalam kebanyakan penelitian. Masalah gender dilihat sebagai bukan prioritas utama. Dalam hal ini, kejahatan, kemiskinan, dan pengangguran. Meskipun semua masalah utama ini sangat syarat dengan gender, namun gender mereka umumnya diabaikan. Yang keempat, masalah sosial dalam pendekatan usia harapan hidup laki-laki. Setelah Rusia, Ethiopia memiliki perbedaan harapan hidup terbesar antara pria dan wanita, sebagai akibat dari masalah kesehatan yang dimiliki oleh para pria. Yang kelima, masalah laki-laki, yaitu beban kerja yang berkelebihan,
intensitas pekerjaan yang sangat ditekan, tekanan untuk mendapatkan lebih banyak uang, masalah kesehatan yang terabaikan, terlebih khusus mereka punya prinsip bahwa lebih baik mati daripada pergi ke dokter. Tingkat pendidikan yang rendah, lebih sedikit kelas di sekolah, perubahan perilaku perkawinan, dan perkawinan tradisional yang menjadi permasalahan yaitu masalah hak ayah. Yang berikut, Finlandia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Finlandia merupakan salah satu negara Skandinavia. Untuk informasi tambahan bahwa negara Skandinavia adalah negara-negara dengan tingkat kebahagiaan tinggi, termasuk salah satunya adalah negara Finlandia. Oke, kita lanjut. Finlandia. Yang pertama, ada cakupan banyak studi tentang penelitian yang membeberkan informasi tentang laki-laki dan praktek kehidupan laki-laki. Beberapa berfokus pada pria, beberapa juga berfokus pada gender, tetapi tidak harus dalam hubungannya dengan laki-laki. Beberapa tidak terfokus secara khusus pada laki-laki dan juga tidak membahas secara terperinci bahwa mereka mempelajari laki-laki atau tidak memberikan analisis tentang gender terhadap laki-laki. Ini berlaku untuk banyak studi tentang sejarah kesengsaraan pria, gaya hidup, penggunaan alkohol, dan kehidupan di tempat kerja. Ada sebuah kebutuhan untuk penelitian yang telah berfokus kepada laki-laki, praktek kehidupan laki-laki, kekuasaan, dan hak-hak istimewa dari laki-laki. Dalam kaitannya dengan sumber daya tertentu, serta cara-cara hegemoni menjadi laki-laki secara lebih umumnya. Hubungan antara kemalangan laki-laki dan kekuatan serta hak istimewa laki-laki merupakan bidang yang paling penting untuk diteliti di masa depan. Yang berikut, Norwegia. Beberapa pertanyaan penting dalam penelitian dan debat Norwegia baru-baru ini meliputi: 1. Sering dikatakan bahwa Norwegia adalah negara yang relatif egenlinter dalam hal gender. Secara tradisional, pemisahan gender dalam kehidupan sehari-hari kurang dilihat di Norwegia dibandingkan dengan Inggris, Amerika Serikat, ataupun Jerman. Ada banyak materi budaya dan sosial yang menunjukkan bahwa maskulinitas agak lebih heterososial dan kurang homososial dibandingkan dengan benua-benua Eropa. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa hegemoni maskulinitas seperti yang dijelaskan dalam penelitian internasional tampaknya kurang penting di Norwegia dibandingkan negara Amerika Serikat ataupun Inggris. Pola normalitas maskulin atau norma laki-laki mungkin lebih penting. Yang kedua, apakah kemungkinan untuk memperluas peran laki-laki sebagai pengusaha, terutama sebagai ayah, dan bagaimana hambatan terhadap perkembangan ini dapat didefinisikan dan dihilangkan. Dan yang ketiga, dapatkah laki-laki menjadi sarana diskriminasi atau gender? Misalnya laki-laki dalam berperan peduli dalam kehidupan kerja atau sebagai objek seks di media. Dengan ini terkait dengan diskriminasi kaum perempuan. Yang kelima, bagaimana kebijakan gender aktif diperbaharui dan ditingkatkan terutama dalam hal partisipasi kaum laki-laki. Oke, lanjut. Pada kenyataan, aliran penelitian utama dalam sebuah studi gender versi Rusia adalah perempuan, yakni sebagai karya besar. Studi gender di Rusia secara langsung atau memiliki hubungan secara tidak langsung untuk mempelajari situasi perempuan di ruang lingkup publik dan privasi masyarakat Rusia. Meski demikian, studi pria ini tidak sepenuhnya absen dari studi yang berada di Rusia. Muncul dalam kerangka studi gender Rusia di pertengahan di pertengahan tahun 1990-an. Meskipun keberadaannya agak pendek, studi
pria Rusia memiliki konsep teoritis, perangkat konseptual dan di dalam bidang penelitian itu sendiri. Salah satu isu yang sangat menarik dan sangat baik untuk disimak yaitu semakin banyak penelitian, khususnya penelitian yang berfokus pada gender, pada laki-laki, semakin terwujud kesenjangan yang ada baik secara spesifik maupun secara umum di bidang dan pada tingkat metodologi umum. Jelas ada masalah umum di mana kurangnya data tentang dari laki-laki menghambat perkembangan penelitian itu sendiri. Dan yang terakhir, Estonia. Apa penyebab usia hidup pria lebih pendek jika mereka memperkirakan kesehatan secara subjektif lebih tinggi daripada wanita dan bahkan memiliki penyakit kronis dan masalah kesehatan yang lebih ringan? Adakah kebutuhan untuk melakukan penelitian untuk mengungkapkan alasan kontroversi antara rentang hidup? Yang kedua, apa alasan perbedaan antara nilai-nilai pria Estonia dan perilaku aktual pria dalam keluarga? Dan yang ketiga, orang Estonia tidak perlu dan tidak paham dengan konsep pengecualian sosial. Misalnya kemiskinan atau tidak adanya kebebasan merupakan konsep yang paling jelas. Contoh yang paling nyata dan yang paling tidak ada yang tahu bahwa banyak orang yang mengalami kontater. Tetapi jelas ada banyak dan mereka yang sebagian besar adalah pria non-Estonia yang berbicara bahasa Rusia berusia 30-50 tahun. Banyak tunawisma dan di sini ada celah yang jelas dalam pengetahuan tentang kehidupan masyarakat Estonia. Oke, baik. Terima kasih. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih.